that the UNSC has a big responsibility to maintain peace and security. For sure, I welcome the UNSC Resolution 2712. But is it enough? No, it is not sufficient. Humanitarian powers is too narrow and too fragile and will not be able to create a better situation in Gaza. Isu pelanggaran HAM di Gaza yang disuarakan Menlu Retno Marsudi telah membuka mata negara anggota PBB. Setidaknya, sebanyak 105 negara telah memberikan ketidakpengakuannya terhadap kenegaraan Israel dan menyatakan satu suara dengan Indonesia. That the UNSC has a big responsibility to maintain peace and security. For sure, I welcome the UNSC Resolution 2712. But is it enough? No, it is not sufficient. Humanitarian powers is too narrow and too fragile and will not be able to create a better situation in Gaza. PM Netanyahu mentioned that he will start again full military operation when the humanitarian pause ends. I cannot understand his statement. And I further cannot understand if the Security Council let this continued threat against humanity to happen. Di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina, suara diplomatik Indonesia yang dipersonifikasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menciptakan gelombang solidaritas internasional. Menlu Retno dengan tegas dan berani menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di jalur Gaza. Dalam menghadapi situasi yang rumit ini, suara Indonesia tak hanya menjadi ekspresi keprihatinan, tetapi juga mempengaruhi sikap negara-negara lain di forum internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. The Council must act to preserve trust in the multilateral system. The Council must ensure that the hostilities do not return with vengeance and work together to move beyond a humanitarian pause into a durable ceasefire. Menlu Retno Marsudi telah menjelma menjadi ikon diplomasi Indonesia yang mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional. Dalam pernyataannya, Retno tak hanya menyoroti ketidaksetaraan dalam penanganan konflik oleh komunitas internasional, tetapi juga mengajak dunia untuk berdiri bersama dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Pendekatan diplomatik yang diterapkan oleh Menlu Retno mencerminkan komitmen Indonesia untuk berdiri di garis depan dalam membela kemanusiaan. Dengan mengekspos pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza, Indonesia mencoba membuka mata dunia terhadap realitas pahit yang dihadapi oleh warga Palestina. Pilihan kata-kata dan narasi yang digunakan oleh Retno Marsudi merangkul empati dan membangun kesadaran global. PM Netanyahu mentioned that he will start again full military operation when the humanitarian pause ends. I cannot understand his statement. And I further cannot understand if the Security Council let this continued threat against humanity to happen. Dampak dari suara diplomatik Indonesia di tingkat internasional tak dapat diabaikan. Sebanyak 105 negara yang menyatakan tidak mengakui kenegaraan Israel menandakan bahwa suara Indonesia telah menjadi resonansi moral yang kuat. Solidaritas ini menjadi suatu bentuk protes kolektif terhadap tindakan Israel dan juga mengecam ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap konflik di Timur Tengah. Dalam sidang umum PBB, sikap menolak kenegaraan Israel oleh 105 negara merupakan pukulan moral terhadap Israel. Indonesia dengan menjadikan HAM sebagai basis argumennya, berhasil membujuk sejumlah besar negara untuk menyuarakan ketidakakuan mereka terhadap Israel. Langkah ini memberikan tekanan lebih lanjut kepada Israel dan sekutunya, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam perlakuan konflik tidak dapat diterima di panggung internasional. Solidaritas yang diinspirasi oleh sikap Indonesia menciptakan potensi untuk penguatan aliansi regional. Negara-negara yang sama-sama menolak kenegaraan Israel dapat membangun kerjasama yang lebih erat.
termasuk dalam menghadapi tindakan agresif yang mungkin dilakukan oleh pihak Israel. Penguatan aliansi ini dapat membawa konsekuensi politik dan ekonomi yang signifikan bagi Israel. Diplomasi Indonesia yang mengangkat isu kemanusiaan di Gaza memiliki dampak yang melampaui batas-batas diplomatik. Opini publik global menjadi lebih peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di Timur Tengah. Kampanye solidaritas terhadap Palestina yang disuarakan oleh Indonesia menciptakan gelombang simpati di kalangan masyarakat nasional. Namun, dengan segala dampak positifnya, langkah-langkah diplomasi Indonesia ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, mungkin merasa terintimidasi atau kurang mendukung sikap Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya untuk menjaga momentum solidaritas internasional ini. Agar solidaritas internasional yang dibangun dapat berkelanjutan, Indonesia harus memastikan konsistensi dalam pendekatan diplomatiknya, keterbukaan dialog, kerjasama dan diplomasi yang terus-menerus akan menjadi kunci untuk mempertahankan dukungan dari sejumlah besar negara yang menolak kenegaraan Israel. Indonesia dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat isolasi politik terhadap Israel, membujuk lebih banyak negara untuk bergabung dalam menolak kenegaraan Israel akan menciptakan tekanan lebih besar terhadap Israel untuk mematuhi norma-norma internasional dan menghormati hak asasi manusia. Sambil menyuarakan ketidaksetujuan terhadap tindakan Israel, Indonesia dapat mempromosikan pendekatan damai dan solusi politik yang berkelanjutan. Dukungan untuk perdamaian di Timur Tengah dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Dalam rangka memperkuat solidaritas internasional, Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama regional untuk membangun dukungan lebih lanjut, melibatkan negara-negara Asia Tenggara dan organisasi regional seperti ASEAN dalam mendukung hak asasi manusia dan perdamaian di Timur Tengah, dapat memperluas jangkauan diplomasi Indonesia. Keterlibatan aktor-aktor kemanusiaan seperti organisasi non-pemerintah atau NGO dan lembaga kemanusiaan internasional dapat memperkuat suara Indonesia dalam membangun kesadaran global terhadap konflik Israel-Palestina. Kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dapat membantu menggalang dukungan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang terdampak. Suara diplomatik Indonesia di tengah konflik Israel-Palestina telah menciptakan jejak yang kuat dalam arena global. Menlu Retno Marsudi berhasil membawa isu kemanusiaan ke panggung internasional, membawa dampak positif pada opini publik dan mendapat dukungan dari sejumlah besar negara. Penguatan solidaritas internasional yang ditunjukkan oleh penolakan kenegaraan Israel menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia mampu memainkan peran signifikan dalam menentukan arah pandang dunia terhadap konflik yang kompleks ini. Langkah-langkah selanjutnya akan menjadi ujian bagi konsistensi dan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.